Shalom jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali. Semuanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Doa saya semua jemaat tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Demikian juga seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Semua ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah. Amin. Mari saudara kita lihat firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sore hari ini, malam ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih terus tema besar kita tentang doa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini topiknya adalah doa yang hidup. Nah, saudara, kita belajar dari seorang wanita Kanaan yang begitu rupa dia memiliki kerinduan, pengharapan sedemikian rupa bertemu dengan Yesus dan memohon pertolongan dengan Tuhan Yesus untuk keadaan anaknya yang sakit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang diungkapkan oleh wanita ini, kita lihat ini merupakan bagian doa. Karena wanita ini langsung berhadapan dengan Tuhan dan memohon kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, doa yang hidup pasti doa yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi ini poin yang penting. Jadi doa yang kita naikkan mesti tertuju kepada Tuhan Yesus. Apa sebabnya mesti tertuju kepada Tuhan Yesus? Wanita ini mendengar, wanita ini tahu dari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, di mana ada banyak orang sakit yang memohon pertolongan kepadanya, ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, wanita ini yang bukan orang Israel, dia orang Kanaan, dia tertuju kepadanya untuk datang kepadanya memohon belas kasih dan anugerah Tuhan. Jadi doa yang hidup itu doa yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, doa yang hidup itu adalah doa yang lahir dari keyakinannya, percayanya, pengharapannya, dan sekaligus juga mengandalkan Tuhan. Yang kedua, wanita ini begitu rupa, terus sekalipun Yesus tidak menggubris, Yesus hanya berdiam diri, tapi wanita ini terus dengan penuh keyakinannya, dengan penuh percayanya, dengan penuh pengharapannya, dia terus mengejar Tuhan, terus untuk memohon dan memohon dan memohon dan memohon belas kasih Tuhan Yesus. Jadi doa yang hidup itu doa yang mesti ada di dalamnya keyakinan, percaya, pengharapan, dan juga mengandalkan Tuhan. Sekaligus di dalamnya itulah iman. Ada iman dalam diri seseorang yang doanya sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa yang hidup itu doa yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan. Tidak ada kata kenal jemu, tidak ada kenal menyerah, tidak ada kenal putus asa. Tapi doa itu terus-menerus dan dinaikkan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam cerita ini kita tahu, sampai titik tertentu Tuhan melihat iman yang hidup, iman yang besar, sedemikian rupa di dalam diri wanita ini. Sehingga akhirnya Tuhan mengatakan, "Hai ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki."
Dan waktu wanita ini pulang, anaknya dijumpai dalam keadaan sembuh, sehat, dan kuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan. Sekali lagi, kalau doamu belum dikabulkan Tuhan, terus-meneruslah engkau berdoa. Kalau doamu belum mendapatkan jawabannya, terus-meneruslah berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan imanmu, dengan keyakinanmu, dengan pengharapanmu yang sedemikian rupa. Bahwa engkau percaya, Dia pasti menolongmu, Dia pasti menjawabmu, Dia pasti buka jalan di dalam segala kesukaran persoalan masalahmu. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, jadikanlah doamu menjadi doa yang hidup di hadapannya. Sehingga sampai waktunya, saudara, Dia akan menolong, akan mendengar, dan Dia akan menjawab segala apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat renungan singkat malam ini. Tuhan berkati firman-Mu, setiap jemaat-Mu Engkau berkati, sendengkanlah telingamu, lihatlah setiap iman percaya jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini bertalu-talu mereka berdoa di hadapan-Mu, datang sujud menyembah di hadapan-Mu, berdoa memohon belas kasih-Mu. Mereka ada yang mencucurkan air mata, berdoa memohon belas kasih-Mu. Tuhan, tolong Engkau yang menjawab, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan, mereka dikuatkan, dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dibangun, mereka diberkati sedemikian rupa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan dan menyerahkan seluruh doa kami dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lewat renungan ini sampai ketemu esok hari. Haleluya. Amin.